Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Agus akan menyampaikan tentang Hospital Disaster Preparation ya, sebagai salah satu mata kuliah di PKKB ya, Hosdip ya, disebut dengan Hosdip ya. Jadi persiapan rumah sakit dalam bencana ya, dalam bencana. Ya, ada Dapra, Saat, dan Pasca. Jadi Hosdip ini penting sekali dipersiapkan untuk kebencanaan karena apa dalam kebencanaan ini harus ada manajemen yang bisa dipersiapkan sebelum, saat, dan pasca bencana. Ini contohnya ya bencana di klaster kesehatan. Ini apa? Salah satunya adalah nanti ada persiapan-persiapan yang diperlukan ya. Ya, dalam Hosdip ini ada ini ya, kalau kita melihat bencana itu di klaster kesehatan ya, ini perawat ya sebagai tim dari rumah sakit itu nanti harus menyiapkan ya. Kita tahu di bencana secara umum itu ada klaster Yankes, gizi, espro, jiwa, DVI, dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini peran dari Kadinkes, PSD 119, tim cadangan kesehatan, apalagi di Poltekkes Malang, ada teman-teman TBD, Promkos Remik, Anafarma, K3 ya, nanti juga berkecimpung di dalam layanan, terutama di dalam layanan saat bencana, seperti itu. Nah, HDP ini tagline-nya adalah menyelamatkan nyawa, nyawa-nyawa, melindungi layanan dan mencegah kerugian. Ya, jadi life saving, gitu. Life saving, terus saving itu melindungi dan prevent, ya, mencegah dari kerugian, loss, ya, hilang harta benda. HDP atau Hosdip atau Hospital Disaster Plan atau Hospital Disaster Preparation adalah rencana terstruktur ya, yang disusun oleh rumah sakit untuk menghadapi, merespon, dan memulihkan diri dari situasi bencana ya. Baik itu alam maupun non-alam, secara efektif dan terkoordinasi. Jadi Hospital Disaster Plan ini yang pertama pilar satu adalah bagaimana rumah sakit menyelamatkan pasien, ya, staf dan pengunjung, save life saving. Terus yang kedua menjamin sustainable services, menjamin pelayanan tetap berjalan. Itu pilar 2. Pilar 3 adalah mengurangi dampak kerugian. Jadi kata lain intinya adalah satu, menyelamatkan, dua, layanan, tiga, mengurangi dampak kerugian. Ini landasan hukumnya Permenkes, akreditasi KARS ya, terus pedoman WHO dan BNPB ya, itu. Pemetaan ancaman bencana ini faktor internal dan eksternal ya, bukan vektor ya, faktor internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Ini peta bencananya. Peta risiko kalau kita memandang seperti itu. Di dalam rumah sakit yang pertama kebakaran. Contohnya apa? Dapur, O2 sentral ya,
Terus apa lagi? Dapur O2 sentral, ya kantin, terus listrik ya, listrik, ledakan, ya bisa di oksigen bisa meledak, gas LPG ya, gangguan listrik, serangan siber, data pasien, ini hacker ya, kebocoran gas medis, ya, O2. Ini di dalam, ya di dalam rumah sakit. Terus di luar rumah sakit, gempa bumi, banjir, tsunami, mass casualty, kecelakaan massal, ya, wabah penyakit yang telah kita lewati kemarin COVID-19 ya, seperti itu. Oke. Dan ini siklus berkelanjutan manajemen bencana di rumah sakit ya, di rumah sakit. Upaya pencegahannya mitigasi, terus kesiapsiagaan preparedness ini kalau ada potensi risiko, respon itu saat ya, saat kejadian terus pasca ini. Ini pasca. Saat siklus berkelanjutan manajemen saat apa, dimitigasi, ini audit resiko, peta resiko. Jadi peta resiko itu tinggal ada ancaman, ya toh, dibagi dengan apa vulnerability ya, kali potensi bencana. Ancaman dibagi vulnerability kali potensi bencana. Audit resiko, perbaikan struktur bangunan, pelatihan staf, penting ya, untuk mitigasi. Untuk siap di saat nanti terjadi bencana. Yang kedua adalah kesiapsiagaan atau preparedness. Ini persiapan sistem termasuk simulasi bencana ya. Bagaimana evakuasi pasien, staf, bagaimana layanan tetap berjalan, bagaimana nanti mengurangi potensi-potensi risiko kerugian. Nah, itu simulasi, harus disimulasikan. Ada pelatihan, harus di penyediaan alat darurat ya. Itu. Pada saat bencana, ini tindakan kritisnya adalah aktivasi hospital disaster preparation, triase pasien, dan pelayanan darurat. Ya, pelayanan darurat. Ini penting karena apa? Tindakan kritis ini adalah life saving yang paling utama ya. Life saving. Ini life saving. Penyelamatan nyawa. Terus yang terakhir rehabilitasi pasca bencana. Ini memastikan pelayanan tetap berjalan, evaluasi kejadian dan perbaikan sistem. Ya, seperti itu. 6 pilar operasional komponen HOSDIP itu mulai dari Incident Command Center ICS, ya, ada struktur pimpinan saat bencana, direktur operasional, perencanaan, logistik, keuangan ya. Ini siap untuk membackup ya segala kebutuhan saat darurat maupun pasca bencana. Komunikasi, jalur internal, eksternal, koordinasi internal dengan struktur rumah sakit, eksternal dengan BPBD, Dinkes Polisi, TCK, Tim Cadangan Kesehatan. Barangkali butuh bantuan. Tim triase dan penanganan, ini sistem pemilihan korban, 4 warna. Ada kuliah kak saya tentang triase ya, dan penanganan prioritas. Terus manajemen sumber daya, mobilisasi SDM, dokter, perawat, relawan, alkes, obat, ruang darurat disiapkan. Evakuasi, penetapan jalur aman, jalur evakuasi dan titik kumpul, assembly point. Prosedur pemindahan pasien ini perlu diatur dan perlu dilatih
dan juga keamanan keselamatan. Pengamanan area rumah sakit dan pengendalian akses ya masuk ya. Pengendalian akses masuk ya, crowd controlnya harus jalan ya. Pengendalian akses masuk. Ini triase. Triase bencana. Saya kira sudah paham ada adik semua, merah, kuning, hijau, hitam. Ada start triase, rapid assessment, trias, yaitu kalau merah darurat mengancam nyawa, kuning cedera berat namun stabil, ringan walking wounded, walking wounded itu ya bisa berdiri dan berjalan, kita meninggal ya. Merah tindakan harus cepat, terus delayat itu mungkin bisa ditunda, yang kuning tapi stabil ya. Hijau tidak mulai tindakan, observasi akhir, evakuasi kamar jenazah itu hitam. Sistem komandonya, struktur organisasi rumah sakit untuk mengatur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Satu komando, setiap orang hanya memiliki satu atasan langsung, tidak duplikasi. Banyak yang merintah bingung. Ya, satu komando. Anda siapa, memerintah saya apa. Struktur jelas, pembagian tugasnya terorganisir dan tidak tumpang tindih. Kepala ruang apa, wakil kepala ruang apa, perawatnya bagaimana. Yang empat, koordinasi efektif. Antar bagian saling terhubung secara real time dan fleksibel. Ya. Skala komando dapat disesuaikan dengan besar kecilnya bencana. Ini untuk menghindari kekacauan dan juga mempercepat respon. Ya. Sistem komando Incident Command Center itu kunci koordinasi bencana di rumah sakit. Ya. Jadi sistem komando memerintahkan bergerak. Sistem komando adalah seluruh organisasi standar rumah sakit untuk koordinasi ini ya. Komunikasi dan pengambilan keputusan cepat saat bencana. Jangan sampai menambah korban atau minimal mencegah kerugian atau layanan berjalan. Insiden Command Center fungsinya untuk menghindari kekacauan operasional, memperjelas tugas setiap petugas dan mempercepat respon penanganan pasien saat situasi darurat. Ya. Satu komando, unity of command. Ya. Setiap anggota hanya memiliki satu atasan langsung untuk memastikan instruksi tidak tumpang tindih. Struktur fleksibel itu artinya organisasi dapat diperbesar atau diperkecil. Kadang-kadang dipakai, kadang enggak. Sesuai dengan skala bencana yang dihadapi rumah sakit. Nah, ini prinsip dari komandonya. Nah, insiden command, ya, komandan insiden ini biasanya dipimpin oleh direktur rumah sakit untuk mengambil keputusan strategis dan memimpin seluruh operasi. Sektor operasional logistik itu fokus pada layanan medis, triase, penyediaan alat, obat, fasilitas darurat, ambulan, dan lain sebagainya. Ya. Sektor perencanaan administrasi bertugas mengumpulkan data situasi, rencana tindakan, serta mendokumentasikan penggunaan sumber daya. Noto SDM, kamu bertugas di sana. Rencana tindakan cepat. Ya, seperti itu. Contoh operasional ini ya. Tanggung jawab utama pelayanan medis, triase, evakuasi. Contoh anggota, dokter, perawat, dan GD. Logistik, tanggung jawab utama penyediaan APD, obat, listrik, dan alat. Contoh anggota farmasi, sarana prasarana. Perencanaan, tanggung jawab utama analisis data situasi dan penggunaan daya serta prediksi kebutuhan. Contoh staf administratif, staf keuangan, staf SDM. Ya, itu untuk perencanaan. Kolaborasi lini depan, ya, triase tenaga kesehatan, triad tenaga kesehatan itu adalah dokter, perawat, dan non medis. Dokter, ya ini klinis, fokus untuk diagnosa, tindakan medis invasif, operasi dan sebagainya, dan pengambilan keputusan klinis tertinggi. Perawat,
Triase, ujung tombak triase, pemilahan, stabilisasi ABCDE, airway breathing, sirkulasi, disability exposure, dan evakuasi dan edukasi keluarga. Kepala ruangan dan wakil kepala ruangan serta perawat jaga itu harus bisa menenangkan keluarga dan pasien untuk evakuasi secara tuntas. Terus lanjut tenaga non medis, dukungan non medis itu mengamankan distribusi logistik, oksigen, tandu, memastikan sistem administrasi berjalan. Siapa saja ini? Ada satpam, ada pengantar ya, pengantar orang sakit itu, ada outsourcing, office boy ya, kebersihan rumah sakit ya. Seperti itu, tenaga non medis. Ini perawat itu sebagai ujung tombak Hosdip karena 70% ya. 70% itu perawat di rumah sakit itu. Maka yang pertama adalah kesiapsiagaan sebelum, saat, dan sesudah. Sebelum itu apa? Mengikuti simulasi atau drill, logistik darurat, edukasi, evakuasi ke pasien warga itu sebelum. Saat bencana, menjalankan triase secara akurat, asuhan keperawatan darurat, airway breathing circulation, memprioritaskan evakuasi pasien kritis. Jadi yang kritis, sing infusan, kateteran, NGT-an itu didahulukan. Yang walking wounded, yang bisa berdiri berjalan, ya belakang. Ya, itu. Dan fase 3 adalah pemulihan sesudah. Ini rehabilitasi fisik psikologis pasien, pendokumentasian tindakan medis, evaluasi sistem HDP. Ini karu, wakaru, dan tim ya. Ini harus berjalan. Wajib keterampilan triase, pengambilan keputusan cepat, ya, speed decision maker, kerja tim, teamwork, dan effective communication. That's all very important for us as a nurse must respond for the disaster in the hospital. Perawat itu sebagai penghubung, komunikasi, dan jangkar psikologis. Sebagai penghubung. As a nurse, relationship with the communication and psychological relief for the patient, for the college medical, ya, for the management, ya, sebagai penghubung komunikasi dan jangkar psikologis. Tenang prinsipnya itu. Tenang, ketenangan, tenang. Tenang, cepat. Ya. Tenang dan cepat. Cepat. Contoh sekarang apa? Komunikasi dan jangkar psikologis pasien, menjaga tenangan, mengontrol kepanikan, memberikan dukungan emosional. Tenang Bapak Ibu, dikondisikan tenang. Nanti ada apa-apa untuk meninggalkan ruangan, kita kasih aba-aba. Masih pertolongan satu persatu untuk keluar ruangan. Keluarga pasien menjadi penghubung informasi, memberikan edukasi evakuasi secara jelas. Ini keluarga. Perawat dengan tim medis lain bekerjasama dengan dokter dan staf pendukung secara ya, teamless. Ya, secara seamless itu ya tenang. Sistem komando melaporkan kondisi lapangan secara objektif kepada atasan. Jadi tanggung jawabnya kepada pasien, pada keluarga, pada atasan, kepada tim medis yang lain. Eksekusi taktis, contoh gempa bumi. Pemicu trigger bencana gempa bumi terjadi 8,2 skala Richter ya. Alarm aktif, teringat diaktifkan ke seluruh gedung, EWS-nya ya, early warning sistemnya. Terus perawat memindahkan pasien dari ruang rawat menuju titik kumpul aman. Utamakan pasien kritis. ATWSS langsung lapor ruangan ini kemana ya. Mengambil alih kendali, semua melapor ke posko. Langsung membentuk posko darurat. Ini tempat yang aman, lapangan biasanya ya. Triase massa, setelah kumpul semua di lapangan korban, triase dipilih dan dipilah, disortir berdasarkan sistem warna merah, kuning, hijau, hitam tadi yang di depan.
Terus koordinasi eksternal, telepon BPBD, rumah sakit rujukan, polisi, TNI, ya, dan Pemda, ya, Pemda, betul ya. Ini perlu simulasi HOSDIP atau HDP ya. Penting, biasanya perawat ya, leadernya. Ini kesiapan dan hambatan operasional. Ini hambatannya ya. Hambatan dalam penerapan HOSDIP. HOSDIP. Kurangnya latihan simulasi ya. Kuncinya ya simulasi berkala. Cuman ya harus ada mamin ya, makan minumnya. Ojo garingan ya. Seperti itu. Keterbatasan alat medis ruang. Audit logistik secara akurat. Jadi kebutuhan kalau terjadi bencana bagaimana. Komunikasi internal terputus, sistem ICS dipahami seluruh staf, dibuat sistem komandonya gimana nanti. Kemanikan masalah nakes, evaluasi pasca bencana untuk perbaikan terus-menerus. Jadi jangan mudah panik, ya sehingga itu perlu latihan. Keberhasilan HDP tidak terletak pada dokumennya, karena harus ada dokumennya ya, melainkan pada kesiapan, koordinasi, dan latihan berkelanjutan dari seluruh elemen rumah sakit. Ini contohnya ya, insiden komandernya itu direktur, terus ada operasional, perencanaan, logistik, keuangan, administrasi tadi depan sudah saya sampaikan. Semua instruksi berawal dari komandan insiden, diteruskan ke kepala bagian lalu ke lapangan. Tidak boleh ada perintah yang melompati struktur hierarki. Contoh, direktur rumah sakit ya langsung memerintahkan staf logistik. Ya enggak. Direktur rumah sakit itu ke kepala logistiknya dulu baru ke stafnya. Ya, harus ada seperti itu hierarkinya ya. Tapi ketika tidak berespon ya biasanya dilompati hierarki itu. Ya karena membutuh cepat ya kecepatan. Ini secara apa summary from the hospital disaster plan strategic to overcome crisis in the hospital. Nah, ini contohnya kerangka kerja sesuai komandonya ini ya ada direktur rumah sakit, operasional, perencanaan logistik keuangan, manajemen SDM komunikasi, evakuasi keamanan, terus siklus manajemennya ya ini ada mitigasi kesiapsiagaan, respon pemulihan, ancaman eksternalnya, gempa bumi, kebakaran, tsunami ya. Seperti itu. Prinsipnya mengurangi jumlah korban, mengurangi potensi kerugian, tetap menjalankan layanan. Ya. Peran vital perawat ujung tombak dalam melakukan triase, asuhan darurat, dan dukungan psikologis pasien menenangkan keluarga dan juga pasien. Demikian tetap semangat, siap siaga, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.